Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang fungsi. Jika fx diberikan adalah akar dari x plus 3 dan gx adalah x plus 3, tentukan fx plus gx dan juga domain dan range dari fx plus gx. Mari lihat kembali di sini, misalkan kita punya fungsi fx dan gx. Maka untuk domain dari fungsi fx plus gx, kita notasikan seperti ini. Ini sebenarnya sama dengan domain dari fungsi f diiris dengan domain dari fungsi g. Nah, sebelumnya kita perlu mencari terlebih dahulu untuk fungsi fx yang ditambah dengan fungsi gx. Di sini untuk soal yang A kita punya, tentukan fx plus gx. Berarti di sini kita dapat tentukan dengan mudah, kita tinggal substitusikan saja masing-masingnya. Di mana fx didefinisikan sebagai akar dari x yang ditambah dengan 3, lalu di sini gx kita punya adalah x plus 3. Sehingga ketika kita urutkan, kita taruh saja x di depan terlebih dahulu, lalu di sini 3 juga kita taruh di depan. Nah, barulah kita punya untuk akar dari x plus 3 seperti ini. Jadi sebenarnya untuk fungsi fx plus gx dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan tentukan untuk domain dan range-nya. Perhatikan bahwa kita dapat tentukan untuk domain dari fungsi f maupun g masing-masing. Untuk yang f terlebih dahulu. Ya, kita perhatikan fungsi fx ini merupakan suatu fungsi akar. Di mana sebenarnya untuk domain dari fungsi akar adalah untuk setiap x merupakan bilangan real, terkecuali di mana nilai x yang membuat bagian yang di dalam akar ini menjadi negatif. Jadi perlu diperhatikan bahwa syarat untuk kita menentukan domain dari fungsi akar adalah kita buat bagian yang di dalam akar ini tidak boleh negatif. Dengan kata lain, x yang ditambah dengan 3 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ketika 3-nya kita pindah ruaskan ke kanan, kita punya bahwa x-nya lebih dari sama dengan minus 3. Berarti di sini perhatikan juga bahwa untuk domain dari fungsi f berarti dapat kita tuliskan bahwa ini adalah himpunan yang berisikan x di mana x-nya lebih dari sama dengan min 3, dengan x merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Sedangkan untuk domain dari fungsi g dapat kita tentukan di mana fungsi gx ini kita punya adalah x plus 3. Perlu diperhatikan bahwa untuk fungsi polinom sebenarnya domainnya adalah setiap x yang merupakan bilangan real. Terkhususnya ketika kita punya di sini x plus 3 merupakan fungsi linear dengan kata lain fungsi polinom derajat 1 yaitu pangkat x-nya adalah 1, maka tentunya ini juga berlaku bahwa domainnya adalah setiap bilangan real. Berarti kita dapat tuliskan bahwa untuk domain fungsi g ini adalah yaitu himpunan yang berisikan x di mana x-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Jadi fungsi g ini akan terdefinisi untuk setiap x yang merupakan bilangan real. Berarti kita dapat iris, kita dapat gambarkan, perhatikan bahwa di sini kita punya bahwa batasan untuk tadi yang fungsi f adalah x-nya harus lebih dari sama dengan min 3. Dan karena di sini pada tanda pertidaksamaan ada tanda sama dengannya, kita gunakan bulatan penuh. Ini kita punya untuk domain fungsi f. Sedangkan untuk domain dari fungsi g, jika kita perhatikan di sini adalah setiap bilangan real. Berarti kita punya bebas saja. Yang berarti untuk irisannya jika kita perhatikan adalah yang memenuhi keduanya. Yang berarti kita punya adalah daerah yang ini. Yakni untuk x-nya yang lebih dari sama dengan min 3. Maka dapat kita tuliskan di sini bahwa untuk domain dari fungsi f yang ditambah dengan g, ini adalah himpunan yang beranggotakan x, di mana x-nya lebih dari sama dengan min 3, dengan x-nya merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Jadi kita punya seperti ini. Sekarang kita tentukan untuk range-nya. Perhatikan bahwa range berarti kita ingin tentukan untuk batasan nilai dari fx plus gx yang mungkin ketika kita punya domainnya adalah seperti ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa misalkan kita punya di sini, sebut saja y adalah fx yang ditambah dengan gx, di mana fx plus gx tadi dirumuskan sebagai x ditambah 3, lalu kita tambahkan dengan akar dari x plus 3. Berarti kita ingin mencari kira-kira mana saja nilai y yang mungkin ketika diberikan bahwa x-nya ini lebih dari sama dengan min 3. Nah, perhatikan bahwa di sini ketika kita punya bahwa untuk x lebih dari sama dengan min 3, berarti kedua ruas dapat kita tambahkan dengan 3. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita tambahkan kedua ruas dengan suatu bilangan ataupun konstanta, maka tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah. Yang berarti kita dapati batasan dari x yang ditambah dengan 3 pastilah lebih dari sama dengan 0. Dan juga perlu diperhatikan bahwa ketika kita punya untuk akar dari x plus 3, ketika x-nya lebih dari sama dengan min 3, tentu saja akar dari x plus 3 ini lebih dari sama dengan 0. Di sini perlu kita ketahui juga untuk sifat dari pertidaksamaan, ketika kita punya misalkan fx ini lebih dari sama dengan a, lalu kita punya gx ini lebih dari sama dengan b, maka ketika kita jumlahkan berlaku bahwa
fx yang ditambah dengan gx ini lebih dari sama dengan a yang ditambah dengan b. Akibatnya, ketika kita punya x plus 3, kita jumlahkan dengan akar dari x plus 3, berarti keduanya ini pastilah hasilnya lebih dari sama dengan 0. Jadi kita dapat tuliskan bahwa x plus 3 ditambah dengan akar dari x yang ditambah dengan 3, ini lebih dari sama dengan 0. Maka kita dapat tentukan dengan mudah berarti untuk range-nya. Namun kita akan pindah halaman terlebih dahulu. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa ketika kita punya sudah batasannya seperti ini, jelas bahwa untuk range dari fungsi f yang ditambah dengan g, berarti ini adalah himpunan yang beranggotakan y, jadi kita punya y seperti ini, di mana hasil dari y jelas lebih dari sama dengan 0. Jadi y-nya ini lebih dari sama dengan 0, dengan y merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Sampai jumpa di soal berikutnya.